Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Yang terdiri dari Anita, Elin Suaryani, Hadi Wahyudi, saya sendiri Hairil Sapuan, Khalidia Nur, Nadia Yuliani, Nurhida Sapia Vita, dan juga Widi Nur Azhara. Oke, di sini kami dari kelompok 2 akan membahas tentang media yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling kelompok. Oke, di sini langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian media dalam bimbingan konseling dan juga manfaat media dalam bimbingan konseling. Oke, langsung saja. Media merupakan segala bentuk dan juga saluran yang dipergunakan untuk proses penyampaian pesan atau penyaluran pesan itu sendiri. Nah, yang dimana dapat merangsang pikiran, perasaan, dan juga perhatian peserta didik. Secara harfiah, media merupakan perantara sumber pesan dengan penerima pesan. Dalam konsep bimbingan dan konseling, media merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau isi layanan dari bimbingan dan konseling, yang dimana itu bisa merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan juga perhatian dari peserta didik itu sendiri. Nah, jadi media dalam bimbingan konseling itu merupakan suatu alat atau alat bantu yang dimana bisa menyampaikan isi dari layanan bimbingan dan konseling itu sendiri. Jadi media itu merupakan alat bantu gitu loh. Jadi bisa melakukan penyampaian pesan juga penyaluran pesan. Oke, langsung terus yang kedua ada manfaat media dalam bimbingan konseling. Oke, yang pertama ada mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan juga tenaga. Jadi dengan adanya media, keterbatasan ruang itu bisa diatasi, dan juga tenaga konselor tidak perlu banyak segala semua itu bisa terbantu dengan adanya media itu sendiri. Terus yang kedua ada menimbulkan gairah siswa. Jadi dengan adanya media diharapkan gairah siswa itu meningkat gitu loh. Ada satu objek yang dimana itu menarik untuk siswa itu sendiri, siswa itu lebih fokus terhadap isi layanan dari BK itu sendiri. Dan juga dengan adanya media, proses layanan bimbingan dan konseling bisa lebih interaktif dan juga lebih menarik. Nah, jadi dengan adanya media, layanan bimbingan konseling itu lebih menarik dan juga lebih interaktif seperti itu. Nah, jadi sangat jelas bahwa media sangat membantu dalam berlangsungnya pelaksanaan baik itu pendidikan maupun juga layanan bimbingan dan konseling, karena dapat memudahkan pemahaman bagi peserta didik, dan dengan media juga konselor dapat terbantu dari bisa menimbulkan gairah siswa untuk lebih semangat ketika melaksanakan kegiatan konseling atau bimbingan kelompok itu sendiri. Juga bisa menciptakan bimbingan kelompok atau proses layanan itu lebih menarik dan juga lebih interaktif. Nah, itu mungkin dari saya pengertian dari media dan juga manfaat media dalam bimbingan konseling. Selanjutnya akan dibahas atau disambung oleh teman saya untuk slide selanjutnya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Nur Azhara dengan NIM 191013220008 dari kelas A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hakikat dalam media bimbingan dan konseling. Jadi, media merupakan salah satu alternatif bagi konselor untuk bisa mengembangkan layanan bimbingan dan konseling agar lebih menarik dan interaktif yang bisa disampaikan kepada konseli atau peserta didik. Menurut Sternberg, Daram Salim 2015, dalam proses bimbingan dan konseling itu, konselor memfasilitasi konseli untuk menyadari dirinya, mengeksplorasi permasalahan yang dihadapi, serta kemungkinan-kemungkinan pilihan yang terbuka. Konseli difasilitasi untuk menetapkan pilihan atau
mengambil keputusan yang diduga akan bermuara pada kemaslahatan baik bagi dirinya maupun bagi orang banyak dalam artian luas. Jadi pada intinya media itu merupakan fasilitas dalam proses bimbingan konseling. Lalu di dalam proses bimbingan dan konseling terdapat proses komunikasi, yaitu pada proses penyampaian pesan dari seseorang atau sumber pesan kepada seorang atau sekelompok atau penerima pesan. Pesan yang dikirim dapat berupa simbol-simbol, sandi, lambang, kata-kata atau bunyi, dan lain sebagainya melalui saluran seperti PowerPoint, OHP, film. Pesan diterima oleh si penerima pesan melalui indera, baik mata, telinga, untuk diolah sehingga pesan yang disampaikan oleh penyampai pesan dapat diterima dan dipahami oleh si penerima pesan. Dari proses tersebutlah bahwa komunikasi merupakan sebuah sistem yang di dalamnya terdapat beberapa komponen yang terlibat. Untuk membantu penyampaian pesan diperlukan suatu media agar pesan tersebut tersampaikan. Media merupakan bagian dari proses komunikasi. Baik buruknya suatu komunikasi ditunjang oleh pengguna saluran dalam komunikasi tersebut. Saluran atau channel yang dimaksud di atas adalah media itu sendiri. Karena pada dasarnya bimbingan dan konseling merupakan suatu proses komunikasi, maka media yang dimaksud ialah media dalam bimbingan dan konseling. Dalam Nur Salim tahun 2015. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada rekan-rekan kelompok yang telah memberikan saya kesempatannya untuk menjelaskan kembali materi kelompok 2 dalam mata kuliah praktik BK kelompok. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita, yaitu Ibu Dr. Nini Parmatasari. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Claudian Nor dengan NIM 1910123111017. Jadi di sini saya akan menjelaskan fungsi media BK. Nah, fungsi media BK di sini ada 6 penjabaran yang akan saya jelaskan. Pertama, penggunaan media BK bukan merupakan fungsi tambahan, tetapi memiliki fungsi tersendiri sebagai sarana bantu untuk membuat situasi bimbingan dan konseling yang lebih efektif. Artinya di sini dengan adanya yang namanya media BK, maka fungsinya itu bukan hanya sebagai fungsi tambahan, melainkan di sini fungsinya adalah sebagai sarana bantu atau memang alat penunjang. Sarana penunjang nantinya akan menunjang pada saat pemberian pelayanan, sehingga pada saat pemberian pelayanan di sana akan efektif dan diharapkan akan lebih maksimal dengan adanya media BK ini. Lalu yang kedua, di sini media BK merupakan bagian integral dari keseluruhan proses layanan BK sebagai salah satu komponen yang tidak berdiri tetapi saling berhubungan dan komponen lainnya dalam rangka menciptakan situasi yang diharapkan. Artinya media BK ini saling berhubungan, saling terkaitan keperluannya dengan pelayanan. Dengan adanya media BK, maka hubungannya akan lebih memudahkan konselor pada saat memberikan pelayanan kepada konseling. Seperti itu yang dimaksud dengan artinya bukan berdiri sendiri, tetapi memang ada kolerasinya, ada hubungannya pada saat kita dengan pemberian layanan seperti itu. Nah, yang ketiga, di sini media BK dalam penggunaannya harus relevan dengan tujuan kompetensi yang dicapai oleh isi layanan bimbingan dan konseling itu sendiri. Nah, artinya fungsi ini mengandung makna bahwa pemilihan dan penggunaan media BK kompetensi atau tujuan dan atau pada saat pemberian materi konseling, artinya harus memang benar-benar diperhatikan pada saat menggunakan media BK tersebut. Nah, artinya jangan asal-asalan. Lalu kita memikirkan dengan media BK itu seperti apa sih tujuannya, bagaimana sih kompetensinya. Nah, sehingga di sana pada saat menggunakan media BK itu terkoordinasi, artinya tersusun
kita lihat ada tujuannya dan sebagainya. Oleh karena itu maka fungsinya itu harus bersifat relevan atau memang benar-benar dengan tujuan yang nyata, ataupun memang dengan tujuan yang eh, berdasarkan bagaimana tujuannya, manfaatnya dan sebagainya, untuk menunjang apa ya, untuk menunjang bahan ataupun materi bimbingan konseling pada saat nanti kita memberikan pelayanan kepada konseling. Lalu yang keempat, media BK bisa berfungsi untuk memperlancar sebagai alat hiburan, dan demikian tidak diperkenankan menggunakan sekedar untuk permainan atau memancing perhatian. Artinya di sini dengan media BK diharapkan situasi atau kondisi pada saat pelayanan itu lebih menyenangkan. Bisa saja contohnya misalkan kita menampilkan video-video animasi yang di sananya terdapat edukasi, menampilkan video-video motivasi yang nantinya akan membangun semangat daripada peserta didik atau konseling. Tapi perlu kita garis bawahi pada saat kita menggunakan media BK itu bukan hanya sekedar untuk permainan, untuk memancing perhatian, karena di sana kan tujuannya untuk memberikan kemudahan atau sebagai fungsinya tadi, kembali ke nomor satu, sebagai penunjang atau pendukung daripada pelayanan. Nah, harus diingat kembali gitu nah pada saat menggunakan media BK, tidak sembarangan. Lalu yang kelima di sini, media BK itu berfungsi memperlancar proses. Nah, artinya mengandung makna dengan media BK ini, masalah yang dialami oleh konseli itu dapat dia pahami dengan kita menampilkan bahan-bahan motivasi atau bahan-bahan problem solving dengan menggunakan LCD, atau menampilkan berbagai video motivasi dan sebagainya, sehingga di sana menciptakan suasana yang lebih enjoy, lebih santai, dan dia pun mudah memahami dan dengan yang kita sajikan, baik itu berupa materi bagaimana sih menghadapi ketidakpercayaan diri dan sebagainya. Nah, dengan hal ini juga diharapkan media BK lebih mempercepat pada saat pemberian layanan seperti itu. Lalu yang terakhir di sini, media BK itu berfungsi meningkatkan kualitas layanan. Nah, agar apa? Agar menggunakan media BK ini tahan lama ataupun bertahan pada saat pelayanan gitu. Nah, artinya di sini kualitas layanan lebih bagus, hasilnya maksimal, efektif, dan diharapkan konselingnya mengingat daripada apa yang kita berikan layanan tadi, bertahan lama dan mengendap di dalam pikirannya. Oh, pada saat misalkan dia ternyata masih pada masa ngedown nih, sepertinya tidak percaya diri, lalu dia mengingat, oh pada saat pelayanan kemarin saya diberikan edukasi, mungkin video-video motivasi, sehingga nantinya menimbulkan semangat lagi, oh aku harus percaya dan sebagainya. Nah, mungkin seperti itu beberapa fungsi media BK yang saya jabarkan. Salah hilap mohon maaf jika ada kekurangan pada saat penyampaian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok yang lainnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan-rekan saya yang sebelumnya. Saya akan membahas mengenai jenis media bimbingan dan konseling. Dilihat dari bentuk penyajian dan cara penyajiannya, maka media bimbingan dan konseling diklasifikasikan sebagai media grafis, bahan cetak, gambar diam, media proyeksi diam, media audio, media film atau motion pictures, dan multimedia. Media grafis merupakan salah satu media visual yang menyajikan ide, fakta, atau gagasan melalui penyajian kata-kata, baik kalimat maupun angka dan huruf atau simbol atau gambar. Grafis biasanya digunakan untuk menarik perhatian peserta didik dalam menjelaskan sajian ide dan mengilustrasikan fakta-fakta sehingga mudah diingat oleh peserta didik. Kelebihan dari media grafis ini ada pada proses pembuatannya, karena mudah dan cepat, dan dilengkapi dengan warna-warna sehingga lebih menarik perhatian peserta didik. Pembuatannya mudah dan harganya pun cukup terjangkau. Pada bahan cetak itu salah satu media visual juga yang pembuatannya atau proses pembuatannya itu pada media cetakan atau printing atau offset. Media bahan cetak ini menyajikan pesannya melalui huruf dan gambar-gambar yang diilustrasikan untuk lebih memperjelas pesan atau informasi yang disajikan. Kelebihan pada media cetak ini dapat menyajikan pesan atau informasi dalam jumlah yang cukup banyak. Artinya pesan yang akan disampaikan itu tidak terbatas.
Yang kedua, pesan atau informasi itu dapat dipelajari oleh peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan minat masing-masing. Nah, yang ketiga, dapat dipelajari di mana dan kapan saja. Yang keempat, akan lebih menarik apabila dilengkapi dengan gambar dan warna yang ada pada media bahan cetak. Nah, yang terakhir ada perbaikan atau revisi yang akan dilakukan itu cukup mudah. Nah, kekurangan pada media bahan cetak ini ada pada proses pembuatannya yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan bahan cetak ini tebal, jadi kemungkinan peserta didik akan bosan untuk membacanya. Nah, yang terakhir, apabila pada media bahan cetak ini jilid dan kertasnya jelek, maka bahan cetak akan mudah sobek. Nah, selanjutnya ada media gambar diam, salah satu media visual yang berupa gambar yang dihasilkan melalui proses fotografi. Jenis media gambar ini berupa foto. Media gambar diam ini dapat digunakan untuk berbagai macam layanan, bimbingan, dan konseling yang ada di sekolah. Kelebihan media gambar diam ini ada pada grafisnya, karena media foto itu lebih konkret dan menunjukkan perbandingan yang tepat dari objek yang sebenarnya, dan pembuatannya pun cukup mudah dan harganya terjangkau. Kelemahan dari media gambar diam ini ada pada ukurannya yang cukup terbatas dan perbandingan yang kurang tepat dari suatu objek dan menimbulkan pesan kesalahan persepsi. Nah, selanjutnya jenis-jenis media dalam bimbingan dan konseling akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nadia Yuliani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kelompok media proyeksi diam. Media proyeksi diam adalah media visual yang diproyeksikan atau media yang memproyeksikan pesan di mana hasil proyeksinya tidak bergerak atau memiliki sedikit unsur gerakan. Jenis media ini diantaranya adalah OHP atau OHT. OHT adalah media visual yang diproyeksikan melalui alat proyeksi yang disebut OHP. Kelebihan media OHT atau OHP: pertama, dapat digunakan untuk menyajikan pesan di semua ukuran ruangan kelas. 2, menarik, karena memungkinkan penyajian yang variatif dan disertai dengan warna-warna yang menarik. 3, tatap muka dengan siswa selalu terjaga dan memungkinkan siswa untuk mencatat hal-hal yang penting. 4, tidak memerlukan operator secara khusus dan tidak pula memerlukan penggelapan ruangan. 5, dapat menyajikan pesan yang banyak dalam waktu yang relatif singkat. 6, program OHT dapat digunakan berulang-ulang. Kekurangan media OHT atau OHP: pertama, memerlukan perencanaan yang matang dalam pembuatan dan penyajiannya. 2, OHT dan OHP merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan karena sebuah gambar dalam kertas biasa tidak bisa diproyeksikan oleh OHP. 3, urutan OHT mudah kacau karena merupakan urutan yang lepas. Kelompok media audio. Media audio adalah media penyampaian pesan yang hanya dapat diterima oleh indera pendengaran. Pesan atau informasi yang akan disampaikan dituangkan ke dalam lambang-lambang audiotip yang berupa kata-kata, musik, dan sound effect. Jenis media audio ini diantaranya adalah media alat perekam pita magnetik. Kelebihan media alat perekam pita magnetik: pertama, pita rekaman dapat diputar berulang-ulang dengan kebutuhan siswa. 2, rekaman dapat dihapus dan digunakan kembali. 3, penggandaan programnya sangat mudah. Kelemahan alat media pita magnetik: pertama, daya jangkaunya sangat terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah dengan NIM 19.10123220006. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang media-media yang digunakan dalam bimbingan dan konseling. Di sini ada media film. Jadi film disebut juga gambaran hidup atau motion picture, yaitu serangkaian gambar diam yang meluncur secara tepat dan diproyeksikan sehingga menimbulkan kesan hidup dan bergerak. Film merupakan media yang menyajikan pesan audiovisual dan gerak. Oleh karenanya, film memberikan kesan yang impresif bagi pemirsanya. Kemudian untuk kelebihan dari media film, yang pertama yaitu
memberikan pesan yang dapat diterima secara lebih merata oleh siswa. Yang kedua, sangat bagus untuk menerangkan suatu proses. Yang ketiga, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Yang keempat, lebih realistis, dapat diulang-ulang dan dihentikan sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir, memberikan kesan yang mendalam untuk dapat mempengaruhi sikap siswa. Itu tadi kelebihan dari media film. Selanjutnya itu kelemahan dari media film. Kelemahan dari media film yang pertama adalah harga produksinya cukup mahal. Yang kedua, pembuatannya memerlukan banyak waktu dan tenaga. Yang ketiga, memerlukan operator khusus untuk mengoperasikannya. Selanjutnya yaitu kelompok multimedia. Nah, kelompok multimedia sering disamakan dengan pengertian multi-image. Multimedia merupakan suatu sistem penyampaian dengan menggunakan berbagai jenis bahan belajar yang membentuk suatu unit atau paket. Contohnya suatu modul belajar yang terdiri atas bahan cetak, bahan audio, atau bahan audio visual. Sedangkan multi-image merupakan gabungan dari beberapa jenis proyeksi visual yang digabungkan lagi dengan komponen audio yang kuat, sehingga dapat diselenggarakan pertunjukan besar yang cocok untuk penyajian di suatu auditorium yang luas. Nah, untuk kelebihan dari multimedia yang pertama adalah siswa memiliki pengalaman yang beragam dari segala media. Yang kedua, dapat menghilangkan kebosanan siswa karena media yang digunakan lebih bervariasi. Untuk kelemahan dari multimedia yang pertama, biayanya cukup mahal, dan yang kedua, memerlukan perencanaan yang matang dan tenaga yang profesional. Ya, mungkin sekian penyampaian dari saya terkait kelebihan dan kekurangan dari media film dan kelompok multimedia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophia Pita dengan NIM 1910133320016. Sini saya ingin melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Saya akan memaparkan materi tentang media apa saja yang dapat digunakan dalam bimbingan konseling kelompok. Jadi, peran media dalam layanan bimbingan konseling memiliki posisi yang penting. Melalui media, konselor dapat lebih mudah dalam melaksanakan layanannya dan siswa akan lebih tertarik untuk mengikuti layanan bimbingan konseling dibandingkan dengan metode ceramah saja. Pemanfaatan media pada layanan bimbingan konseling dapat berupa perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan oleh guru bimbingan konseling atau konselor sekolah ketika memberikan layanan, seperti di dalam bimbingan kelompok. Media dalam layanan bimbingan konseling dapat memperjelas penyajian pesan atau informasi agar tidak verbalistis, mengatasi keterbatasan ruang, merubah perilaku dari yang tidak diinginkan menjadi sesuai yang diinginkan, dan menyamakan persepsi antara pembimbing dan konseling yang dibimbing. Adapun macam-macam jenis dari media yang digunakan pada bimbingan kelompok berupa, yang pertama ada media teknologi cetak, yang kedua adalah media teknologi audio, yang ketiga adalah media teknologi audio visual. Saya akan menjelaskan yang pertama dulu, yaitu media teknologi cetak. Media teknologi cetak adalah berbagai media yang dipergunakan untuk kepentingan pendidikan yang bentuknya dihasilkan dari hasil teknologi percetakan atau mesin percetakan. Teknologi cetak adalah cara untuk menghasilkan atau menyampaikan materi seperti buku dan materi visual statis, terutama melalui proses percetakan mekanis atau fotografis. Kelompok media hasil teknologi cetak meliputi seperti buku atau teks, majalah, buletin, poster, grafik, foto, ataupun representasi fotografi dan reproduksi. Materi cetak merupakan dasar pengembangan dan penggunaan kebanyakan materi pendidikan termasuk dalam bimbingan kelompok. Lalu yang kedua adalah media teknologi audio. Media teknologi audio adalah berbagai media yang dihasilkan oleh mesin-mesin elektronik penghasil suara atau dengan menyampaikan materi dengan menggunakan mesin mekanis dan elektronik untuk menyajikan pesan-pesan audio. Materi pendidikan yang disampaikan melalui audio bercirikan perangkat keras selama proses berlangsung seperti speaker atau sound system, tape recorder, dan pesawat radio, termasuk juga dalam layanan bimbingan kelompok.
Jadi, bimbingan kelompok melalui penggunaan teknologi audio adalah produksi dan penggunaan materi yang penyerapannya melalui indera pendengaran. Pesan yang disampaikan dituangkan ke dalam lambang-lambang auditif baik verbal. Maksudnya adalah ke dalam kata-kata atau bahasa lisan. Ada beberapa jenis media yang dapat dikelompokkan dalam media audio. Media tersebut antara lain siaran radio, rekaman kaset atau rekaman compact disc, atau piringan hitam, serta alat perekam suara. Alat media yang sering digunakan dalam bimbingan kelompok adalah perekam atau recorder yang sekaligus dapat memutarnya atau sebagai player, seperti tape recorder, multiplayer yang memiliki fasilitas recorder, handphone, dan pemancar sekaligus pesawat radio. Lalu yang terakhir adalah media teknologi visual. Media audiovisual ini adalah cara penyampaian materi yang menggunakan mesin-mesin mekanis dan elektronik untuk menyajikan pesan-pesan audiovisual. Pemberian layanan bimbingan kelompok dengan media audiovisual adalah menjadikan para siswa lebih tertarik untuk memperhatikan dibanding dengan ceramah-ceramah saja, dan memudahkan siswa memahami masalah-masalah yang ada di sekitarnya seperti motivasi belajar. Bimbingan kelompok dengan media audiovisual adalah layanan yang membantu sejumlah peserta didik dalam pengembangan kehidupan pribadi, sosial, belajar, karir atau jabatan, dan pengambilan keputusan serta menggunakan kegiatan tertentu melalui dinamika kelompok dengan menggunakan mesin-mesin mekanis dan elektronik untuk menyajikan pesan-pesan atau materi dengan mencapai tujuan. Materi pendidikan yang disampaikan melalui audiovisual itu jelas bercirikan perangkat keras selama berlangsung, seperti mesin proyektor film dan video player atau compact disc player, serta pesawat televisi termasuk juga dalam layanan bimbingan dan konseling. Media audiovisual menyajikan stimulus-stimulus yang berkaitan dengan indera pendengaran dan penglihatan. Pesan yang disampaikan dituangkan ke dalam lambang-lambang auditory dan visual, baik verbal maupun non-verbal. Adapun beberapa jenis media yang dapat dikelompokkan dalam media audiovisual seperti televisi, siaran televisi, rekaman video compact disc, VCD ataupun DVD, dan film. Alat media yang sering digunakan untuk memutar dan menyajikannya dalam bimbingan konseling adalah perekam atau recorder yang sekaligus dapat memutarnya atau sebagai player seperti video compact disc, recorder handycam, kamera, dan multimedia player serta pemancar atau stasiun TV sekaligus pesawat TV. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anita dengan NIM 1910123220028. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kawan saya sebelumnya. Sebelumnya juga sudah dibahas tentang apa saja sih pengertian media dan manfaatnya, terus hakikat media dalam bimbingan dan konseling, terus jenis-jenis media dalam bimbingan dan konseling, terus media apa saja sih yang dapat digunakan dalam bimbingan dan konseling. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang pengaruh media dalam proses bimbingan dan konseling kelompok. Sedikit saja saya meninjau di sini media dalam bimbingan dan konseling. Konselor dapat memberikan layanan bimbingan dan konseling yang menarik dan interaktif dengan siswa. Hal ini dapat diharapkan dapat menjadi pendorong pencapaian tujuan dan bimbingan konseling yang dirancang dan pada akhirnya dapat mendukung pencapaian tujuan pendidikan secara umum. Media dalam bimbingan dan konseling menjadi elemen pendukung dalam mensukseskan layanan bimbingan dan konseling. Nah, jadi itu tadi tinjauan sedikit tentang media. Situ juga terus manfaat dari media tersebut juga akan sangat dirasakan oleh seorang konselor. Jika konselor mampu merancang ataupun meningkatkan kreativitasnya dalam bimbingan dan konseling. Ini juga menjadikan salah satu faktor untuk meningkatkan minat yang tinggi dalam mengikuti layanan bimbingan dan konseling. Ketika siswa memiliki minat yang tinggi dalam mengikuti layanan bimbingan dan konseling, maka pengaruh media dalam proses bimbingan dan konseling kelompok akan sangat meningkat serta mengalami keberhasilan dalam sebuah layanan bimbingan dan konseling. Terus hal ini tentunya akan menjadi sangat perhatian konselor untuk mampu bisa menunjukkan kreativitas dan inovatifnya dalam merancang sebuah media. Nah, jadi dalam pelaksanaan layanan konseling memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengatasi permasalahan yang dialami siswa dengan menggunakan media tertentu. Ini menjadi
berpengaruh dan berdampak pada setiap layanan bimbingan dan konseling yang akan dilaksanakan. Nah, jadi di sini sudah dijabarkan di dalam PPT ada 4 pengaruh media dalam proses bimbingan dan konseling kelompok. Yang pertama yaitu proses pemberian layanan akan lebih menarik perhatian peserta didik sehingga dapat mampu menumbuhkan motivasi belajar. Nah, yang kedua itu ada materi layanan akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh peserta didik dan memungkinkan menguasai dan mencapai tujuan layanan. Terus yang ketiga yaitu metode penyampaian materi atau pemberian layanan akan lebih bervariasi. Tentunya tidak semata-mata melalui komunikasi verbal saja, melalui penuturan kata-kata oleh guru sehingga peserta didik tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga juga. Terus yang terakhir yaitu dalam proses pemberian layanan, peserta didik dapat melakukan kegiatan mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, memerankan, dan lainnya juga. Dan tidak hanya mendengarkan saja. Jadi ini pengaruh yang sangat penting dalam proses bimbingan dan konseling kelompok. Untuk itu, pengaruh media begitu sangat penting dalam layanan bimbingan dan konseling kelompok. Juga terdapat pengaruh media karena banyak dukungan atas media yang digunakan yang membantu pada pelaksanaan layanan terlebih bimbingan dan konseling kelompok yang akan dilaksanakan oleh konselor dan konseli dalam kegiatan atau layanan yang berlangsung. Sekian penjelasan saya tentang pengaruh media dalam proses bimbingan dan konseling kelompok. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Wahyudi dengan NIM 19101233100005. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok kami yang berjudul media yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling kelompok. Kesimpulannya, media adalah sesuatu yang berupa peralatan yang dapat dipakai dan dimanfaatkan untuk merangsang perkembangan dari berbagai aspek, baik itu fisik, motorik, sosial, emosi kognitif, dan kreativitas, sehingga mampu mendorong dan memudahkan terjadinya proses belajar mengajar yang menarik dan interaktif. Dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling juga membutuhkan media untuk dapat membantu dan mempermudah para konselor dalam pelaksanaan layanan BK. Media dalam bimbingan dan konseling sebagai hal yang digunakan menjadi perantara atau pengantar ketika guru BK konselor melaksanakan berbagai kegiatan BK. Namun dalam perkembangannya, media BK tidak sebatas untuk perantara untuk pengantar ketika guru BK melaksanakan berbagai kegiatan bimbingan dan konseling, tetapi memiliki makna yang lebih luas, yaitu merupakan segala alat bantu yang dapat digunakan dalam pelaksanaan program BK. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.